Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Demokrat mulai agak kebingungan begitu ya. Mau berlabuh kepada Ganjar gimana? Mau berlabuh kepada Pak Prabowo juga gimana begitu kan ya. Pasti di satu sisi melihat dari kader-kader Partai Demokrat hari ini begitu kan. Apalagi yang baru masuk caleg ya. Dia akan bingung begitu kan. Kalau tidak menentukan siapa sih sebenarnya yang mau disandingkan dengan siapa begitu kan. Mau disandingkan dengan Pak Prabowo atau dengan Pak Ganjar ini begitu kan. Ya sampai hari ini ya masih bahas malah soal ya buka pintulah dengan ini, buka pintulah dengan itu begitu kan. Sedangkan caleg yang dibawa itu resah begitu kan ya. Resah gimana begitu? Ya dalam momen ini kan rebutan itu siapa sosok yang kemudian kita sandingkan begitu kan sebagai ya apa namanya menjadi jargon di situ begitu kan ya. Karena pada hakikatnya di baliho-baliho itu tentu kan pasti disandingkan dengan siapa begitu. Masa dengan AHY? AHY kan bukan cawapres begitu kan. Ya mending mungkin kalau Pak Ganjar masih belum memutuskan. Kalau kepada Pak Prabowo masih belum memutuskan. Pada akhirnya kader-kader Partai Demokrat mulai kebingungan mereka begitu kan. Kita lihat saja nanti begitu ya. Tetapi inilah demokrasi kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen agak pedas begitu ya. Komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen Demokrat Bali. Kalau kita ke merah Ganjar menang, tapi kalau ke lain Prabowo menang katanya begitu ya. Gerbong kosong besesumbar itu begitu ya. Yang iya ikut merah aja katanya begitu ya. Demokrat akan hancur lebur katanya begitu ya. Pilihannya mau emang atau kalah begitu. Koalisi pemerintah atau lebih manis ya. Kita lihat saja begitu. Mengkritik habis-habisan Partai Demokrat ya. Mengkritik Partai Demokrat mengkritik habis-habisan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Toh pada hakikatnya berkoalisi dengan Pak Ganjar. Mengkritik habis-habisan Pak Prabowo, toh pada hakikatnya akan berlabuh kepada Pak Prabowo. Apakah seperti itu begitu kan? Jadi Partai Demokrat sekarang ini mulai agak terjebak di situ begitu. Yang seolah-olah sejak awal menjadi oposisi kritikannya luar biasa. Ternyata luluh begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Mau tidak mau dibenturkan dengan siapa coba? Mau kepada Pak Ganjar, mau kepada Pak Prabowo. Sama-sama begitu ya. Lihat saja kader-kader mereka. Masih malu move on, masih calegnya kebingungan, mau arahnya kemana begitu kan ya. Mau pasang dengan foto Pak Ganjar atau dengan Pak Prabowo begitu. Yang jelas masyarakat sudah mulai bingung di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya belum ada saat ini kader-kader Demokrat atau simpatisan Partai Demokrat menjunjung tinggi atau memberikan satu apresiasi kepada Pak Ganjar dan Pak Prabowo begitu kan. Ya lihat saja begitu. Kalau bisa ke merah aja biar nanti bisa merasakan dihianati. Kalau sudah menang ya coba dari awal ya kan enak dapat cawapres. Kalau sekarang ya dapat atau tidak tetap harus ikut katanya begitu ya. Ya pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa peluang Partai Demokrat agak minim untuk menjadi cawapres begitu ya. Karena serba instan mereka begitu ya. Besar ya pasak daripada tiang katanya begitu ya. Inilah komentar-komentar netizen apa yang saya bacakan begitu ya. Buset sombong kali kata-katanya begitu. Kenapa nggak bikin kalian sendiri yang menang begitu ya? Sekarepmu begitu, sakarepmu ya, orang ngurus. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Karena apa? Karena melihat dari Partai Demokrat itu begitu mengambil keputusan gerasa gerusu begitu kan. Gegabah, baper seolah-olah terzolimi. Itu yang diingat oleh masyarakat hari ini begitu. Kenapa? Karena melihat dari Partai Demokrat dianggap sebagai partai gerbong kosong begitu. Mengapa demikian? Karena mau berlabuh kepada Pak Ganjar atau kepada Pak Prabowo itu tetap aja begitu kan ya. Para kader-kadernya tetap mengkritik habis-habisan mereka sampai hari ini. Coba bayangkan begitu di media sosial sangat luar biasa begitu. Maka pada hakikatnya ya apa namanya Pak Prabowo dan Pak Ganjar tidak membutuh-butuh amat begitu terhadap Demokrat begitu. Mau gabung silahkan, mau tidak silahkan. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya Demokrat Bali kalau kita menyerah ya ke dukung ke merah Ganjar menang, tapi kalau ke yang lain Prabowo menang katanya begitu. Apa maksudnya begitu ya? Partai Demokrat mengklaim sebagai partai akan menentukan kemenangan dua bakal calon presiden Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto setelah partai ya bentukan Susilo Bambang Yudhoyono keluar dari poros ya koalisi Anies Baswedan. Saya kira
Kok bisa begitu kan? Sesumbar itu begitu menentukan kalau Partai Demokrat gabung akan menang. Emang masa Partai Demokrat apa begitu? Mesin politiknya di masyarakat apa coba bayangkan begitu ya? Bahkan ya, jadi kalau Demokrat swing yang mengarahkan dukungan ke marah ya, ya Ganjar menang. Tapi kalau swing ke yang lain tentu Prabowo yang menang katanya begitu ya. Jadi Demokrat itu penentu kata Ketua Partai Demokrat Provinsi Bali ya, Made Modarta dia saat merayakan HUT kedua-dua Partai Demokrat di Denpasar. Bahkan yang mengenai keputusan arah koalisi menurutnya memang merupakan kewenangan majelis tinggi, tetapi pengurus partai di daerah telah memberikan kesukaan terhadap kepada masukan kepada majelis tinggi itu ya. Baik, saya tidak jauh beda begitu. Dia akan berlabuh kepada Pak Ganjar begitu. Ya hanya sekedar mengusung saja begitu. Para OSO Partai Hanura mengatakan ya harus tahu etika dan kondisi mereka begitu dalam koalisi itu begitu ya. Bahkan memang opsinya ada dua, apakah bergabung ke koalisi PDIP dengan ya Capres Ganjar atau dengan Gerindra ya dan partai koalisinya yang mengusung Prabowo. Ini sedang dipertimbangkan kata Modarta. Lalu pendukung-pendukung Pak Ganjar mengkritik habis-habisan Partai Demokrat, hambalang lah begitu kan. Bagaimana mangkraknya di situ begitu. Ya dikritik, ya ketemu mereka begitu, ketemu dengan Ferdinand, ketemu dengan yang lain begitu ya. Pertanyaannya mau ketemu dengan Ferdinand atau dengan Abu Janda? Menurutnya ya Partai Demokrat ya Demokrat Bali berdasarkan pertimbangan realistis melihat masyarakat mayoritas ya menentukan pilihan untuk Ganjar Pranowo. Tentu catatan sejarah di masa lalu bagaimanapun itu menjadi catatan penting majelis tinggi untuk mengambil keputusannya begitu ya. Apakah dia akan bertemu dengan Ibu Megawati? Pasti sakit hati mereka begitu kan. Yang namanya manusia kan seperti itu begitu. Apalagi Partai Demokrat dia yang dikenang masa lalunya begitu. Bahkan kalau menurut saya pribadi ya sah-sah aja dalam demokrasi mau ngambil kebijakan atau ke merah atau kepada Pak Prabowo silahkan begitu ya. Di sisi lain, Modarta menganggap hal yang dialami dalam Demokrat saat ini menjadi bagian dari perjuangan sejarah yang tercatat Demokrat yang kini dipimpin oleh AHY, menjadi simbol partai politik yang berani transformasi kepemimpinan ke figur anak muda. Bahkan di satu sisi kita tidak mesti mengejar orang yang berpengalaman. Kita harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada generasi milenial yang penting memiliki kapasitas, visi dan gagasan yang hebat untuk membangun Indonesia. Semua orang itu punya gagasan, punya visi ya, punya kapasitas, punya kecerdasan yang luar biasa. Tetapi semuanya kalau tidak didasari dengan pengalaman begitu ya, tidak didasari dengan sebuah prestasi yang ada, maka dicap sebagai omong doang begitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Para pemimpin-pemimpin kita baik capres-cawapres itu tidak sekedar hanya instan jadi begitu kan. Mungkin Partai Demokrat AHY ini mungkin sekarang serba instan begitu kan. Setelah Pak SBY ya membentuk Demokrat ya, bahkan 2 periode Pak SBY lalu kemudian ikut parlemen lolos di situ begitu AHY menjadi ketua lalu kemudian disodorkan untuk menjadi gubernur di Jakarta. Pada akhirnya pengalaman itulah ya di situ menurut saya pribadi dalam politik masih minim AHY. Maka kemudian orang akan melihat itu begitu. Coba bayangkan Anies Baswedan pernah menjadi gubernur dan terbukti punya prestasi. Caimin di situ organisatoris begitu kan ya. Ketua Umum PKB yang dulunya 13 tahun begitu ya. Hampir 20 tahun membangun PKB dan sekarang hampir 13 juta anggota begitu, kader begitu ya. Dan bahkan di satu sisi lihat saja Pak Ganjar 2 periode, lihat saja Pak Prabowo begitu kan. Lihat saja nanti wakil-wakilnya pasti punya pengalaman yang sangat luar biasa. Bagaimana orang yang tidak punya pengalaman untuk memimpin bangsa kita begitu? Wah, kata Yusuf Kala bisa hancur negara kita nih. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi artinya selama ini melihat realitas dan perkembangan AHY harus punya prestasi begitu kan ya. Harus punya pengalaman. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.